Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Septi Nurmala Dewi dengan NPM 21220011, dan yang kedua yaitu Nur Mahmud Al-Farabi dengan NPM 21220032, dan yang ketiga yaitu Fiona Cornelia Putri Kodestama dengan NPM 21220014. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul jenis dan klasifikasi media pembelajaran audio. Yang pertama yaitu A. Pengertian media pembelajaran berbasis audio. Yang B yaitu fungsi media pembelajaran berbasis audio. Yang C. Bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis audio. Yang D. Jenis-jenis media pembelajaran berbasis audio. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio. Yang A yaitu pengertian media pembelajaran berbasis audio. Media dengar atau media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pesan yang akan disampaikan dan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera pendengaran. Yang B yaitu fungsi media pembelajaran berbasis audio. Yang pertama yaitu pemusat perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua yaitu mengikuti pengarahan. Yang ketiga melatih daya analisis. Yang keempat menentukan arti dan konteks. Yang kelima memilah informasi dan gagasan. Dan yang terakhir merangkum dan mengingat kembali serta menggali informasi. Materi selanjutnya yaitu ada C, bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis audio. Jadi media audio ini memiliki dua bentuk, yaitu ada media audio analog dan audio digital. Audio analog. Jadi contohnya itu ada radio. Radio itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengar. Di radio ini juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Kekurangan media audio itu yang pertama itu hanya selintas, hanya mengandalkan suara, tidak dapat diulang, dan cenderung satu arah. Kelebihan media radio yaitu cepat, jangkauan luas, personal, imajinatif, sederhana, murah, mudah, dan dapat dilakukannya siaran langsung. Contoh selanjutnya yaitu kaset atau audio. Di sini khusus membahas kaset audio yang sering digunakan di sekolah yang memiliki keuntungan yaitu merupakan media yang ekonomis dan praktis karena biaya dan pengadaan dan perawatan sangat murah dan mudah didapatkan. Selanjutnya itu ada alat perekam magnetik. Bicara dengan alat perekam magnetik itu sepertinya di zaman sekarang tuh mulai jarang digunakan. Jadi apa sih alat perekam magnetik atau tape recorder? Itu merupakan salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Jadi alat ini tuh sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua itu ada media audio digital. Contohnya itu ada piringan hitam. Nah, bicara soal piringan hitam ini, di zaman sekarang tuh kayaknya sudah mulai langka gitu. Soalnya jarang orang yang menggunakan piringan hitam. Jadi dulu tuh ada alat penyimpan file audio atau modem yang pertama ditemukan itu adalah piringan hitam. Selanjutnya ada kaset. Kaset ini juga mulai jarang digunakan di zaman sekarang. Jadi kaset itu apa? Kaset itu adalah alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset ini mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Contoh selanjutnya yaitu ada CD atau DVD. Itu merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang dibentuk untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Yang selanjutnya ada MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital.
Jenis-jenis media pembelajaran berbasis audio. Yang pertama, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penerapannya menggunakan indera pendengaran. Media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, seperti mendengarkan percakapan bahasa asing, contohnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Yang kedua, radio. Radio adalah media visual yang berupa benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Yang ketiga, alat perekam pita magnetik. Peran atau fungsi alat perekam pita magnetik dalam media belajar ialah dapat dipergunakan untuk merekam suara atau data, yaitu materi pelajaran, sehingga dalam penyampaian pendidik dapat memutarnya kembali. Tetapi alat ini sudah jarang ditemukan karena sudah tergantikan oleh teknologi-teknologi yang lebih canggih dan baru. Selanjutnya yang E, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audio. Kelebihan media pembelajaran audio. Yang pertama, merupakan peralatan yang sangat murah dan lumrah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan sehingga isi pesan dapat berada di tempat secara bersamaan. Yang ketiga, merekam peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian. Yang keempat, rekaman dapat digunakan sendiri sebagai alat diagnosis guna untuk membantu meningkatkan keterampilan membaca, mengaji, dan berpidato. Yang kelima, dalam pengoperasiannya relatif sangat mudah. Kelemahan media pembelajaran audio. Yang pertama, sifat komunikasi satu arah. Karena itu, akan sangat sulit bagi pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Yang kedua, di media ini lebih banyak menggunakan bahasa verbal atau suara yang hanya mungkin dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang ketiga, media ini hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang keempat, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan ketidaktahuan arti kata bagi pendengar.